Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Coba ulangi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sorry. Terus sebentar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu. Pagi hari ini sangat luar biasa buat saya ya. Silaturahmi kita baru ya Pak? Iya, betul. Di samping saya ini guru besar saya ini. Aduh. Jadi ada cerita yang tidak sengaja dan kita kayaknya ada connect nih Pak. Connect, jadi ngobrol-ngobrol yang sifatnya ringan-ringan saja. Tetapi kok kayaknya perlu juga untuk kita buat satu dokumentasi melalui podcast Nusantara Sudut Lucu. Di samping saya ada Pak Melki. Selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi Pak Midi. Ini kalau bicara gantengnya juga luar biasa nih Pak Melki. Ya luar biasa ya. Oke. Siap. Ya. Pak Melki ini adalah juru parkir di satu bank wilayah Kalimalang, tepatnya di daerah Duren Sawit ya. Duren Sawit. Dan ketika kita bicara masalah hal-hal yang terkait di luar profesi beliau, ternyata tadi yang saya bilang ini guru besar saya sekarang. Banyak cerita yang ini. Pak Melki, Pak Melki ini asli dari mana? Dari Maluku ya. Maluku, dan sudah berkeluarga ya Pak? Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Nah, istri 1 Pak ya? Iya, istri. Nggak nambah lagi ya Pak? Tidak. Amin ya rabbal alamin. Cukup 1 saja. Iya. Oke, dan buat pemirsa sekalian, saya selalu bicara dengan banyak teman. Ketika kita bicara dengan siapapun itu, saya tidak melihat pada sisi eksistensi, tetapi saya melihat daripada sisi esensi. Seorang Pak Melki yang bekerja sebagai juru parkir, ada diskusi yang Pak Melki yang sehari-hari itu sebagai juru parkir, ada diskusi dengan saya yang secara substansi ternyata saya punya banyak pencerahan dari beliau. Oh ya Pak Melki, ini kita ngomong sama permisa, posisi kita ada di luar, jadi ada suara-suara motor ya. Iya, mohon maaf. Ya, mohon maaf buat permisa sekalian. Ya Pak Melki, ini kalau masuk ke ranah yang ada dalam pikiran Pak Melki itu, saya berpikir bahwa Pak Melki sebagai warga negara itu ada hak untuk menyampaikan pendapat Pak. Iya. Ya, pendapat ini terkait dengan tata kelola negara, kritik sosial dan sebagainya, dengan tujuan kita mencoba memperbaiki atau memberi masukan yang positif ya Pak ya. Iya, betul. Bukan menjelek-jelekan Pak. Bukan. Iya, ya kan? Ini masukan ya kan. Kalau bicara masukan itu adalah vitamin sebetulnya. Iya. Kalau orang tidak mau menerima masukan, itu agak sulit Pak. Susah untuk berkembang. Berkembangnya sulit Pak. Susah untuk berubah. Jadi dia merasa punya ego yang luar biasa. Iya. Tapi ketika masukan atau kritik itu menjadi satu kebutuhan, ini dinamisasi kehidupan akan lebih baik menurut saya, dan mempunyai kualitas yang lebih punya esensi perjuangan untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat lebih cepat tercapai. Pak Melki, Iya Pak. Ini kalau ngomong soal apa nih Pak Melki kita pagi ini yang jadi
saya ingin menyoroti ini masalah makanan bergizi. Nah, jadi begini Pak, bicara program nasional ini kan Pak, program nasional kan? Program nasional Bapak Presiden Prabowo. Ya, kita sangat mengapresiasi gagasan beliau karena bagaimanapun keinginannya adalah bagaimana masyarakat kita terutama pelajar Ya, anak-anak kita ya. punya kesehatan fisikly, gizi yang bagus. Betul. Bagaimana Pak mengenai itu makan bergizi gratis itu? Menurut saya pribadi, ini pendapat saya dan saran saya buat Iya. Bapak Presiden Prabowo beserta jajarannya, Ya. bahwa Bapak Presiden sudah mengeluarkan perintah untuk memberikan makan kepada anak-anak sekolah. Iya, iya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya ya. Buat saya juga luar biasa. Bagi saya pribadi itu sangat luar biasa. Iya. Karena Bapak Presiden secara langsung memikirkan kesehatan maupun gizi anak-anak Iya. bangsa Indonesia. Iya. Nah, tetapi yang saya mau soroti itu adalah sistem pengerjaannya atau sistem masaknya, sistem pengelolaannya. Sistem pengelolaannya Iya. yang saya melihat itu rumit. Iya, 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 iya. Itu sangat rumit. Iya, 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 iya. Iya. Dengan kerumitan yang ada ini, saya berpikir kenapa tidak dibuat secara sederhana saja. Oke. Kita menyerahkan suatu masalah Iya. supaya lebih efisien dan tepat sasaran. Oh, oke, oke, oke. Ya Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi saya mengusulkan itu kepada Bapak Presiden. Dan sekarang ini semua kebijakan itu sudah berjalan. Iya. Ya toh? Sebagian sudah berjalan dan sudah ada yang sekolah-sekolah menerima itu juga dan ya. pagi hari ini secara pribadi saya bukan mau menghentikan pekerjaan orang di Iya, iya. titik itu, Iya. tetapi hanya saran untuk bisa lebih efisien, lebih tepat. Iya, iya, iya. Jadi saran saya itu begini, Bapak Presiden, Iya, iya. yang saya hormati dan saya cintai. Siap. Pagi hari ini saya dengan Bapak Camedi. Medi Iya. berbincang-bincang di tempat saya ini, Iya. dan saya ingin memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk sebagai bahan pertimbangan. Siap. Sebagai bahan pertimbangan Sebagai bahan pertimbangan. Oke. Yang pertama adalah saran saya buat Bapak Presiden, bikin daftar menunya dari pusat. Oke, daftar menu dari pusat. Daftar menunya dari pusat. Siap. Nanti daftar menu itu sesuai dengan keinginan Bapak Presiden sendiri. Ya, hari ini telur, hari ini daging, ayam gitu ya. Setelah Bapak Presiden itu mencetak daftar menu itu, daftar menunya dikirim ke tiap-tiap daerah. Oke, I see. Iya, iya, iya.